Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian Fikih Mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana apabila di dalam sebuah rumah tangga terjadi tuduhan perselingkuhan atau tuduhan berzina kepada suami istri, dari suami kepada istrinya, yang kemudian mengakibatkan li'an atau mula'anah. Nah, apakah anak yang tidak diakui tersebut masih terhitung nasab kepada ayahnya, dan apakah masih tetap mendapatkan hak waris dari ayah yang telah tidak mengakuinya tersebut? Kita akan membahas hal ini pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang tuduhan kepada istri telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa tuduhan atau menuduh orang lain, perempuan itu berzina, itu merupakan suatu dosa besar yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Nabi mengatakan, jauhilah 7 dosa besar. Kemudian sahabat bertanya, apa saja? Nabi mengatakan, qala asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian wasihru, dan melakukan sihir. Kemudian wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh orang lain kecuali yang dengan alasan yang dibenarkan. Kemudian wa aklur riba, memakan harta riba, wa aklu malil yatim, wa tawalla yaumaz zahbi, kemudian memakan harta anak yatim dan kabur dari medan perang. Kemudian wal qazful muhsanatul mu'minat ghafilat, atau yang terakhir adalah menuduh perempuan-perempuan baik-baik berzina. Jadi yang pertama perlu dipahami adalah tidak sembarangan kita bisa menuduh perempuan berbuat zina. Nah, kemudian dalam Al-Quran Allah memberikan hukum kepada seorang atau seseorang yang menuduh orang perempuan atau orang lain itu berzina, hendaklah dia wajib mendatangkan 4 orang saksi. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illa alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera atau dicambuk 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi menuduh perempuan baik-baik itu adalah perbuatan berdosa dan pelakunya dianggap fasik. Kemudian kalau misalnya terjadi tuduhan ini antara hubungan atau pasangan suami istri, dalam hal ini misalnya suami menuduh istrinya berbuat selingkuh, dalam tanda kutip zina, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, apa yang harus dilakukan? Nah, dalam fikih Islam ada istilah yang dinamakan li'an. Nah, jadi li'an ini adalah satu perbuatan yang dilakukan apabila seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kata li'an itu berasal dari kata mula'anah, dalam istimasdar yang berasal dari kata la'ana atau yula'inu mula'anatan au li'anan. Nah, jadi maknanya adalah melaknat kalau dalam bahasa Indonesia.
Nah, kemudian kenapa kata li'an ini dinamakan dalam fikih ini, dalam dalam kejadian ini, ulama mengatakan bahwasanya li'an ini dinamakan li'an, kejadian ini dinamakan li'an karena si suami itu menyatakan bahwa laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang berdosa. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya laknat itu maknanya adalah pengusiran atau penjauhan dari ikatan pernikahan mereka. Jadi bila mereka melakukan li'an atau mula'anah ini, maka mereka tidak lagi berada dalam ikatan pernikahan. Jadi suami istri tersebut disuruh atau diperintahkan untuk menjauhi pasangannya dan diharamkan keduanya untuk melakukan hubungan pernikahan selama-lamanya. Karena itulah maka dinamakan dengan li'an. Kemudian bagaimana cara atau terjadinya li'an ini? Jadi li'an ini yang pertama adalah ketika seorang hakim menyuruh suami itu untuk melakukan sumpah, jadi berdiri di hadapan orang, kemudian melakukan sumpah diucapkan selama 4 kali. Perkataannya adalah asyhadu billahi inni laminas shadiqin bima ra'amaitu bihi zaujati hadhihi minaz zina. Saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya saya jujur dalam semua tuduhan zina yang saya tujukan kepada istri saya. Nah, tapi jika misalnya li'an ini dilakukan untuk mengingkari anak, seandainya istrinya dalam keadaan hamil, maka dia mengatakan asyhadu billahi laqad zanat wa ma hadzal walad biwaladi. Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa wanita ini atau istri saya ini telah berzina dan anak ini bukan anak saya. Nah, kata-kata ini diucapkan selama 4 kali, kebanyak 4 kali, kemudian ditambah dengan perkataan apabila dia tetap bersikukuh dengan tuduhannya itu, wa alayya laknatullah in kuntu minal kadibin. Dan saya akan mendapatkan laknat Allah apabila saya berdusta dengan saksi ini. Nah, kemudian perempuan yang dituduh ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan sumpah. Dia berkata, asyhadu billahi innahu laminal kadibin. Saya bersumpah bahwa suami saya ini termasuk orang yang dusta terhadap tuduhannya terhadap saya. Nah, apabila kemudian dia bersumpah 4 kali dengan kata-kata itu, dan yang kelima dia mengatakan wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin, dan saya akan mendapatkan kemurkaan Allah jika tuduhan itu adalah benar. Nah, jika mereka melakukan sumpah li'an ini, maka mereka tidak akan mendapatkan hukuman had, suami tidak akan mendapatkan hukuman kadzab karena telah menuduh istrinya, dan istrinya tidak akan mendapatkan hukuman zina karena dia telah mengingkari tuduhan tersebut. Nah, kemudian konsekuensi dari li'an ini adalah pasangan suami itu tersebut dipisahkan. Kemudian jika ada anak yang tadi tidak diakui, maka nasabnya tidak lagi dinasabkan kepada suaminya. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lebih jauh bagaimana hak dan hak-hak dan kewajiban dari anak yang telah dilakukan proses mula'anah atau saling melaknat ini dari ibu bapaknya. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi setelah membahas bagaimana sebuah proses atau hukum fikih yang berkenaan apabila seorang suami itu menuduh istrinya berzina atau berselingkuh. Nah, kemudian bagaimana jika istri yang dituduh ini berselingkuh ini atau berzina ini misalnya hamil.
apakah anaknya tetap dinasabkan kepada suaminya atau anak tersebut tidak lagi dinasabkan kepada ayah atau suami dari perempuan tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam tuduhan tersebut terjadi mula'anah atau tadi li'an, maka hubungan suami istri tersebut menjadi putus dan anak yang ada dalam kandungan atau dilahirkan dari istri tersebut itu menjadi terputus nasabnya dengan ayahnya. Hal ini adalah pendapat dari para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi merupakan pendapat jumhur ulama. Landasan dari mereka adalah bahwasanya Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW diberitahukan kepada beliau terjadi li'an atau mula'anah tadi antara seorang laki-laki dan istrinya. Kemudian laki-laki itu juga dalam li'an tersebut tidak mengakui anaknya. Lalu Nabi menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab anak tersebut hanya kepada ibunya atau kepada istrinya. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga menceritakan atau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceraikan keduanya dan memutuskan anaknya tidak dipanggil dengan nama ayahnya. Maksudnya nasabnya tidak dihubungkan kepada ayahnya dan si wanita tidak dituduh berzina. Jadi wanita itu terlepas dari hukuman zina, tapi anaknya juga tidak dituduh anak zina, tetapi dia dinasabkan kepada ibunya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah menghadiri sumpah li'an di dekat Nabi SAW. Saat itu aku berusia 15 tahun. Sahal menyebutkan lanjutan hadis dan pada bagian akhir disebutkan setelah itu si wanita hamil, jadi setelah proses li'an itu wanita hamil, lalu anaknya dipanggil dengan nama ibunya, artinya nasabnya tidak dihubungkan dengan ayahnya. Kemudian Imam Ibnu Jurayj juga mengatakan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri menuturkan ketentuan sumpah li'an setelah kasus kedua orang tersebut, maka suami istri yang saling bersumpah li'an diceraikan. Jika si wanita hamil, maka anaknya dipanggil dengan nama ibunya, nasabnya tidak dihubungkan kepada si ayah. Setelah itu Az-Zuhri mengatakan ketentuan waris juga berlaku pada hal tersebut. Nah, jadi jika terjadi sumpah li'an, maka nasab anak itu otomatis terputus dengan ayahnya. Jadi dia tidak lagi dinasabkan kepada ayahnya. Namun apabila suami istri ini hanya menuduh saja, jadi misalnya suaminya menuduh istrinya berselingkuh, dalam tanda kutip adalah zina, kemudian istrinya hamil tapi tidak melakukan sumpah li'an. Nah, maka hal ini dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwasanya in ishtaraka fi wad'iha fi tuhrin fa'atat biwaladin yumkinu ayyakuna minhuma lahikaz zawj li annal walada lil firas. Nah, jika ada dua orang laki-laki, jadi suami sah dan selingkuhan istri yang bersama-sama menggauli istri tersebut dalam keadaan suci, kemudian si istri hamil dan melahirkan anak yang dimungkinkan berasal dari salah satu dari kedua laki-laki tadi, maka anak tersebut dinasabkan kepada suami sahnya. Sebab ada hadis yang mengatakan al-waladu lil firas, yaitu anak itu milik si empunya ranjang. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jika tidak terjadi sumpah li'an, hanya tuduhan saja, dan istrinya kemudian hamil, padahal misalnya dua-duanya menggauli wanita tersebut, selingkuhan dan suami sahnya, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayahnya. Kemudian hal ini hanya berlaku apabila istri itu mempunyai suami. Jadi ini hanya untuk perempuan-perempuan yang mutajawizah, yang punya suami.
Tapi beda halnya jika perempuan itu masih lajang atau dia sudah tidak punya suami lagi, misalnya janda, kemudian hamil, nah dari seorang laki-laki, maka nasabnya itu dinasabkan kepada dirinya sendiri ya, atau kepada ibunya. Jadi yang al-waladu lil firash itu hanya berlaku untuk perempuan yang punya suami, masih dalam keadaan menikah, suaminya menuduh berselingkuh tapi tidak melakukan sumpah li'an. Nah, hal ini seperti diungkapkan oleh Syekh Abu Ishaq As-Sayroji, ida tazawwaja imra'atun wahiya wa huwa mimman yuladu lahu wa wata'aha wa lam yusharikhu ahadun fi wat'iha bisyubhatin wala ghairuha wa atat biwaladin li sittati ashhurin fasaidan lahiqahu nasabahu wa la yahillu lahu nabihi. Nah, jika seorang perempuan menikah sementara dirinya dan laki-laki yang menikahinya itu termasuk orang yang sudah mampu memberi keturunan, juga tidak ada laki-laki lain yang menyertai laki-laki tersebut dalam mencampuri si perempuan tadi, baik secara syubhat atau selain syubhat, hingga lahirlah seorang anak laki-laki dengan usia kehamilan 6 bulan atau lebih, maka dinasabkanlah anak itu kepada si laki-laki yang menikahinya tadi, dan tidak boleh si laki-laki menolaknya. Nah, ini kalau misalnya terjadi seorang perempuan menikah dengan laki-laki dan dua-duanya itu sehat ya, sehat dalam artian bisa untuk memiliki keturunan. Kemudian setelah 6 bulan dari pernikahan itu perempuan itu melahirkan, maka nasab anak ini adalah dinasabkan kepada bapaknya. Jadi tidak boleh laki-laki itu menolak. Nah, Kemudian wa in atat biwaladin liduni sittatu ashhur min waqtil aqdi intafa anhu min ghairi li'an. Tapi kalau misalnya perempuan tadi melahirkan anak sementara kelahirannya itu kurang dari 6 bulan sejak berlangsungnya akad, maka tertolaklah anak tersebut dari laki-laki yang menikahinya itu tanpa harus melakukan li'an. Nah, jadi minimal usia kelahirannya itu adalah setelah 6 bulan jika tidak ada laki-laki lain yang menggauli perempuan tersebut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hukum anak yang mula'anah ini atau yang telah dilakukan proses li'an kedua orang tuanya ini, apakah masih tetap berhak mendapat hak waris atau tidak. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas bahwa kalau terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga dan suami menuduh istrinya berzina atau berselingkuh kemudian menghasilkan anak, maka nasab anak tersebut tidak lagi dihubungkan dengan suaminya jika terjadi proses mula'anah atau saling melaknat. Tapi apabila tidak terjadi mula'anah, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suaminya. Begitu juga apabila si istri itu melahirkan dalam waktu 6 bulan dari akad nikah dan tidak ada orang lain yang menggauli istrinya selain suaminya tersebut. Nah, kemudian jika terjadi proses mula'anah tadi, apakah anak yang dilahirkan setelah proses mula'anah ini tetap mendapat hak waris dari ayahnya? Dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya anak tersebut tidak akan lagi mendapatkan hak warisan dari orang tuanya. Seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man kana min amatin lam yamlikha
aw min hurratin ahira biha fa innahu la yalhaqu bihi wa la yarisu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisi. Nah, jadi Rasulullah SAW menegaskan dalam hal ini juga dalam sebuah hadis al-waladu lil firash walil ahiri al-hijru. Anak itu menjadi hak pemilik firash atau pemilik keranjang, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian. Nah, jadi dalam hal ini ulama mengatakan bahwasanya anak tersebut tidak akan mendapatkan hak warisan dari orang tuanya, dari bapaknya gitu. Kemudian hal ini juga berdasarkan kaidah kullu ma yubna ala batil fahuwa batil. Semua yang diawali dengan yang batil maka hasilnya juga akan batil. Nah, kemudian ketika mereka ulama-ulama sepakat bahwasanya anak ini tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, dari pihak ayah yang tidak mengakuinya tadi, apakah mereka kemudian berbeda pendapat? Apakah si ibu dari anak ini itu bisa menjadi ahli waris asabah dari anaknya? Jadi ini ada dua pendapat dari para ulama. Jadi apakah anak termasuk ibu termasuk asabah dari anak ini atau bukan? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya si ibu ini adalah ahli waris asabah dari anaknya. Jadi dia tidak hanya mewarisi anaknya, tetapi juga merupakan asabah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan juga merupakan satu pendapat yang diriwayatkan dari Ali dan Asy-Sya'bi. Kemudian pendapat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Nah, dalil mereka adalah riwayat dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan warisan anak mula'anah kepada ibunya dan kepada para ahli waris si ibu sepeninggalnya. Nah, jadi hadis ini mengatakan bukan hanya ibu tapi juga ahli warisnya. Dengan demikian maka berarti ibu itu adalah asabah. Kemudian ada riwayat mursal dari Makhul dari Rasulullah SAW. Beliau menjadikan warisan anak mula'anah untuk ibunya dan untuk para ahli waris dari si ibu sepeninggalnya. Kemudian diriwayatkan dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, wanita itu menyatukan 3 warisan. Jadi para wanita itu punya 3 warisan. Yang pertama warisan budak yang ia merdekakan jika tidak memiliki ahli waris. Kemudian yang kedua warisan anak pungutnya. Dan yang ketiga adalah warisan anak yang bersumpah li'an dia karenanya. Jadi dia sekaligus sebagai ahli waris dan sebagai asabah menurut hadis ini. Kemudian dalam hal nasab, kedudukan ibu dan ayah itu sama ya. Ibu yang mula'anah ini nasab anaknya tersambung dengan dia, dengan ibunya. Nah, maka seperti halnya ayah dalam nasab yang normal bisa menjadi asabah, maka ibu juga bisa menjadi asabah. Nah, kemudian kerabat asabah dari ibu itu tidak akan mewarisi bersamanya. Jadi karena itulah dia hanya diwarisi atau dihubungkan dengan ibunya seperti halnya kerabat-kerabat ayah bersama si anak. Nah, ini adalah dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, ini mengatakan bahwasanya si ibu ini bukan ahli waris asabah dari anaknya. Jadi karena itu dia hanya mendapatkan bagian yang sudah ditentukan saja. Jadi tidak lagi menjadi asabah dari anak hasil mula'anah ini. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar para ulama dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Malikiyah, dan ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian juga ini adalah pendapat yang sahih menurut kalangan
ulama-ulama Hanabilah. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid bin Sabit. Nah, dalil yang mereka gunakan menguatkan pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sudus." Jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Nah, maka pihak yang memberlakukan sumpah li'an di sini adalah ibu, dan bagian waris ibu itu adalah 1/3, 1/6 atau 1/3 sisa. Jadi hanya yang disebutkan oleh ayat Al-Qur'an dan tidak ditambah dengan asobah menurut pendapat ini. Nah, muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dapat kita simpulkan dari perbedaan pendapat ini bahwasanya ibu itu adalah merupakan sebagai asobah dan ahli waris bagi anak yang mula'anah, sebagaimana hanya tadi nasabnya hanya terhubung kepada ibunya saja ketika terjadi proses mula'anah dalam tuduhan perselingkuhan atau perzinaan dalam hubungan suami istri. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa kita jadikan rujukan jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.